Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali lagi ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. Dan sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Seperti biasa. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Count Bruno yang merasa terpojokan karena rahasianya terbongkar oleh Grid, dia pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk perang habis-habisan melawan sang raja demi harga diri bangsawan. Namun di balik ketegangan maut tersebut terselip ironi yang besar. Bruno bersiap untuk revolusi, sementara Grid datang cuma untuk demi urusan menjahit kancut doang. Seiring para pengawal datang berbondong-bondong ke ruangan Count Bruno, Grid yang merasa pakaiannya yang dia kenakan terlalu santai untuk keperluan interogasi, dia pun segera ganti ke baju bangsawan, mengenakan Holy Light Crown sekaligus memegang Grand Duke Sword-nya. Alhasil, stat dignity Grid meningkat pesat yang membuat musuh merasa terdominasi. Seketika semua pengawal langsung berkucuran keringat dingin akibat terkena aura raja bangsawan yang Grid pancarkan tersebut. Bruno yang keadaannya sama persis seperti pengawalnya pun bilang dalam hati, apa ini? Tekanan yang luar biasa, apa ini? Bukan kesombongan bangsawan yang sering kutemui di medan peperangan. Aura ini, aura seorang pejuang yang telah menembak kemampuannya lewat pertempuran yang tak terhingga. Dihadapkan dengan raja yang bahkan harus diakui oleh para pemberontak seperti kami, apalagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Bruno sama sekali nggak fokus pada Grid yang melewatinya dan menanyakan kemana Fatima menghilang di hadapan seluruh pengawal. Merasa idealisme revolusinya runtuh seruntuh-runtuhnya di hadapan aura raja bangsawan milik Grid, Bruno pun bilang ke Grid yang kini berada di belakangnya, mereka cuma mengikuti perintahku yang salah. Aku akan serahkan hidupku serta aliansi pemberontakan ini. Kumohon setidaknya ampunilah mereka. Hah? Ngoceh apa kau ini? Tanya Grid keheranan dan dia bilang dalam hati, kenapa sih Bruno ini tiba-tiba ngomongin tentang pemberontakan? Bruno pun merespon, yang mulia nggak perlu mendesak lebih lanjut lagi. Aku nggak akan lagi mengotori tangan yang mulia itu. Tiba-tiba Bruno bertekuk lutut di lantai sambil mengucapkan kata-kata terakhirnya, yang mulia, semoga pedang Anda mengukir jalan menuju kerajaan yang engkau inginkan. Spontan, Grid makin kaget lagi ngelihat Bruno menghabisi nyawanya sendiri. Sehingga notif baru pun muncul yang mengatakan, Anda telah menundukkan Count Bruno, pemimpin dari aliansi anti-Grid. Anda telah mendapatkan item. Dan siapa sangka, salah sangka di antara mereka berdua malah bisa menumpas pemberontakan begitu saja. Emang hoki parah si Grid yang satu ini. Item yang Grid dapatkan itu ada 3, yaitu Anti-Grid Aliens Roster, Ring of Stubborn Noble, dan Whips of the Stubborn Noble. Sontak semua pengawal Count Bruno langsung mengikuti Grid. Mereka mengakui Grid dalam menyelesaikan urusan seperti ini, bahkan tanpa perlu turun tangan sendiri, sehingga mereka merasa sangat hormat kepada Grid saat ini. Tiba-tiba Duke Stein pun datang ke rumah Count Bruno dan menyampaikan berita ke Grid kalau memang benar Count Bruno lah yang telah mengurung Fatima. Saya nggak pernah menyangka ada pengkhianat di antara bawahan saya. Tolong hukum saya, kata Duke Stein yang merasa bersalah. Grid yang ikutan kaget dengan keberadaan pengkhianatan bilang dalam hati, waduh, niatku kesini kan cuma untuk cari orang ya. Ternyata saksi mata dan pelakunya malah pemberontakan. Daripada bikin bingung, Grid pun menyuruh Duke Stein untuk segera menemukan Fatima aja. Aksi mengejutkan Grid yang tiba-tiba mampu menumpas pemberontakan tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dari grup SA di markasnya. Lim Chelho beneran kaget ngelihat Grid pergi ke frontier untuk belajar crafting pakaian dalam. Pemberontakannya malah hancur dengan sendirinya. Saat Chelho nanya pendapat ke manajer Yunahi terkait Grid, sang manajer pun bilang lagi, quest Fatima awalnya dibuat untuk muncul secara kebetulan saat skill tailoring seorang player mencapai batas tertentu di frontier. Namun berkat waktu yang tepat, Grid yang merupakan seorang raja sekarang bersama dengan stick yang affinity-nya itu udah maksimum, juga insiden aliansi pemberontakan ini nggak disangka sama sekali dan menjadi hasil terbaik yang mungkin terjadi. Ya, sebelum itu dia juga udah merekrut Piaru, terhubung dengan Kraugel, mendapatkan stick lewat Pulau Behen. Kalau udah seperti ini, kausalitas Grid menjadi sesuatu bahkan Morpheus pun kesulitan untuk memprediksikannya, kata Chelho yang makin kagum lagi kepada Grid.
Di mata Chellho, Grid, Cowgirl, Agnus dari seluruh Miracle 5, cuma mereka bertiga aja yang bisa membuat ilmuwan seperti dirinya merenung arti takdir yang sebenarnya. Beritahu padaku Morpheus, siapa yang sedang kau fokuskan sekarang ini? Tanya Chellho kepada AI-nya. Dimana sang AI pun ngejawab kalau dirinya nggak memantau individu tertentu, melainkan fokus pada data dan kejadian besar secara holistik. Kembali ke Frontier di Sanctify. Terlihat saat ini Fatima udah duduk di sofa satu ruangan dengan Grid dan juga Duxtame. Dan jujur juga Fatima merasa tersentuh, terpesona juga dengan karismatiknya Grid, karena udah rela menyelamatkan dirinya yang seorang rakyat biasa. Padahal Grid itu adalah seorang raja. Dia pun berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk membalaskan kebaikan Grid ini. Setelah tahu motif Bruno merekrut Fatima untuk pendanaan pemberontakan, Grid yang sadar kalau gerakan anti-Grid belum mati sepenuhnya segera mengingatkan Duxtame agar meningkatkan pengawasannya dan juga kewaspadaan juga. Duxtame juga berterima kasih kepada Grid udah menambal kesalahannya dengan menumpas Bruno di sini. Usai berjanji akan membasmi sisa-sisa pemberontakan hingga ke akar-akarnya, sang Duk pun pamit duluan dari kediaman Bruno tersebut. Ngelihat banyak luka di tubuh Fatima sebagai bukti dia udah disiksa selama berhari-hari, Grid pun memberikannya potion agar segera pulih. Tapi sebagai gantinya dia akan mengambil blueprint pakaian dalam buatan Fatima. Awalnya Fatima menolak pemberian raja yang begitu berharga tersebut, tapi setelah kena semprot oleh seorang pengawal berlevel 250 di dalam ruangan tersebut, yang mana sikap disiplinnya cukup dikagumi oleh Grid, cocok untuk dibimbing oleh Asmobil juga. Fatima pun terpaksa meminum potion tersebut dan seketika semua luka di tubuhnya sembuh begitu saja. Barulah kemudian Fatima membawa Grid ke workshop jahitnya yang sangat rapi dan mengagumkan di mata Grid. Saat Grid minta diajarin blueprint miliknya, Fatima yang merasa khawatir pun bilang dalam hati, Anda mungkin membanggakan diri sebagai seorang blacksmith legendaris, tapi kain dan kulit itu sama sulitnya untuk diolah seperti baja. Khususnya pakaian dalam yang memerlukan skill menjahit tingkat menengah yang tertinggi. Maaf jika saya membalas kebaikan Anda dengan kekecewaan. Tapi batin Fatima ragu-ragu yang kemudian nunjukin di mana semua dokumen blueprintnya tersimpan. Begitu Grid mulai membaca blueprint Fatima, hal yang mencengangkan pun langsung terjadi. Berhubung Grid sendiri punya stat dexterity sebanyak 3400-an yang melewati syarat dexterity-nya yaitu 2000, quest new crafting method tahap pertama langsung selesai begitu saja, sekaligus mendapatkan imbalan 2 level. Selain itu, karena second class Grid Magician dan title First King, Grid pun mendapatkan tambahan 28 poin stat tambahan yang bisa dialokasikan ke berbagai stat yang dia inginkan. Baru aja kelar quest tahapan pertama, quest tambahan kedua pun langsung otomatis selesai, sehingga imbalannya naik 2 level pun kembali didapatkan. Dalam sekejap, kini Grid udah menguasai intermediate underwear crafting yang secara otomatis mendapatkan intermediate tailoring di level 8. Lagi-lagi karena sinergi dengan second class dan juga bonus dari title, Grid kembali mendapatkan 28 stat tambahan yang bisa dialokasikan. Barulah saat quest tahapan kedua berevolusi menjadi tailoring training, Grid pun ketahan di sana. Notif yang muncul bilang ke Grid, jika Anda mencapai level di mana menempa dan menjahit dapat bergabung menjadi satu kesatuan, jangkauan Anda sebagai blacksmith akan meluas secara eksponensial. Akan tetapi, jarak di antara intermediate tailoring dan juga legendary blacksmith Anda terlalu jauh. Cobalah untuk melatih skill tailoring Anda hingga mencapai level advanced master. Imbalan quest yaitu naik 6 level serta membuka artisan level tailoring. Usai membaca semua notifikasi tersebut, Grid langsung berteriak, "Hah!" yang membuat Fatima tersentak kaget luar biasa di sana. Dengan tangan yang bergemetaran dan wajah yang memerah, Grid bilang dalam hati, "Para pemberontakan memusnahkan diri. Blueprintnya mudah didapatkan. Terus sekarang sistemnya mau blacksmith menguasai tailoring. Apa ini sialan?" Grid yang setengah murka dan sedih pun berteriak dengan lantang, "Harus berapa banyak pakaian yang kubuat untuk menaikkan ini? Berapa lama lagi advance quest terkutuk ini berlangsung? Sialan!" Fatima yang salah paham mengira teriakan Grid itu sebagai semangat. Dalam hatinya dia bilang, mempelajari cara menjahit lewat pembuatan pakaian dalam memang masuk akal. Tapi apa dia serius berhasil memahaminya cuma dengan membaca catatanku tanpa praktek sedikit pun? Dia seorang dewa. Batin Fatima yang terbelalak dengan kemampuan Grid menentang logika para penjahit manapun selama berabad-abad. Di mata Fatima, Grid adalah dewa kerajinan yang turun ke bumi untuk mendefinisikan ulang sejarah tailor yang pernah ada.
Gak berselang lama, Grid pun lockout sebentar ke dunia nyata karena capek main game seharian sampai naik 7 level. Lagi capek-capeknya mikirin harus buat pakaian dalam sebanyak mungkin untuk rakyatnya demi menyelesaikan quest kelas advance tersebut, Grid pun menikmati coffee latte yang ada di meja yang kebetulan dibeli Hao dan diserahkan kepada Sehe. Sehe yang kebetulan udah pulang ke rumah dengan pakaiannya yang kelihatan manis sih. Dia pun bilang ke opanya kalau Hao sedang menunggu di kafe bawah. Mendengarkan itu, Grid pun segera turun dan gak sengaja berjumpa dengan Tun yang sedang berjaga-jaga di sana. Dalam perjalanan bersama untuk menjumpai Hao, Tun bilang ke Grid agar berhati-hati dengan Hao. Secara dia adalah martial artist yang terlatih juga. Tapi Grid gak terlalu memusingkan hal tersebut. Dia lebih tertarik dengan kabar Tun sebagai penguasa kota Bairan setelah Jisuka pergi. Sambil memencet tombol lift, Tun pun bilang lagi, sejak Smith pindah ke Reinhardt, tenaga kerja semakin ringan. Rekonstruksinya selesai dan player-player terus berdatangan juga. Rata-rata level prajurit aja udah sampai angka melewati 100. Hah? Secepat itu? Dulu kota Bairan yang damai, jarang juga ada prajurit elit di sana. Respon Grid yang lumayan kaget sih. Sembari menaiki lift bersama, Tun pun membalas, ya itu karena Bairan menjadi bagian dari rute quest Grid set. Mereka tumbuh bersama dengan player yang ada di sana. Kau gak perlu khawatir, baru 5 player yang berhasil menyelesaikan stake 6 yang hadiahnya adalah Gauntlet. Asalkan mereka bersemangat menjalankan quest menantang tersebut demi imbalan Grid set, justru hal tersebut sempurna untuk membuat kerjaan OVG semakin kuat. Semuanya mengandalkanmu temanku, kata Tun penuh rasa bangga terhadap Grid. Padahal aslinya Grid harus fokus bikin sempak yang banyak demi kelas advance dirinya sendiri. Akhirnya Grid dan Tun pun bertemu dengan Hao di kafe. Di sana Hao langsung menyampaikan inti pembicaraannya kepada Grid tentang keberadaannya terkait Kraugle yang mau pindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat karena pihak Amerika bersedia menyediakan obat baru untuk ibunya si Kraugle. Hao memohon kepada Grid agar membujuk Kraugle supaya nggak tunduk pada orang-orang yang mengeksploitasi keadaan hidupnya. Mendengarkan itu, Grid pun bilang, kau sepertinya mengira aku bisa meyakinkan Kraugle, bukan? Tapi aku sendiri sebenarnya nggak dalam posisi untuk bisa ikut campur keputusan orang lain. Mengurus hidupku sendiri aja udah sulit, apalagi orang lain, bro. Kraugle pun kemungkinan sama seperti itu. Ucapan itu langsung menyadarkan Hao kalau rasa hormatnya yang berlebihan terhadap Kraugle justru adalah sesuatu yang egois sehingga membuat Kraugle kerepotan. Grid membenarkan hal tersebut. Lagian udah seharusnya Hao harus hati-hati dalam membenamkan diri saat sedang gaming. Jangan sampai lupa gaming dan real life tetap ada batasannya. Ngelihat Hao sampai murung karena merasa bersalah terhadap Kraugle, Grid pun mengajaknya menyantap makanan lezat Korea di rumahnya dari buatan Koki Sehe. Makanannya emang enak, tapi tetap aja Sehe pakai resep rahasia kita semua, apalagi kalau bukan micin ya guys ya. Oke, sekarang kita pindah ke Kepulauan Behen. Persisnya di pulau ke-62, area kuil yang berada di gurun pasir. Terlihat Agnus yang pakaiannya compang-camping di sana, terkekeh mendapati dirinya gagal menembus gatekeeper ke-62 yang sangat kuat. Sambil tersenyum, Agnus pun bilang, bahkan Lantier di Pulau 61 gak seperti ini. Dengan kekuatan yang kudapatkan dari kontrak The Great Demon pertama Bal, masih sesulit ini juga kah? Usai menyuruh bocah elf bawahannya untuk memperbaiki rangka mumut yang patah di sana-sini, Agnus pun merenungkan sejenak impiannya yang belum tercapai karena gagal melewati pulau ke-62. Memang Satify adalah dunia virtual, tempat di mana apapun bisa diciptakan. Asalkan keinginan yang kuat terus mendorong seseorang untuk mencapai kejayaan di Satify, hal itu pun berlaku bagi Agnus sendiri. Saat ini dia memang masih kesulitan dalam menaklukkan Behen dan memonopoli peninggalan Pakma. Tapi keinginannya yang kuat tersebut untuk bertemu lagi dengan kekasihnya yang udah tiada membuat dia bertekad apapun kesulitan akan dihadapi. Dia nggak peduli itu. Dengan teknologi Satify dan kemampuan yang diberikan kontrak Bal, belahan jiwaku akan kuhidupkan kembali di sini. Batin Agnus sambil membayangkan sosok kekasihnya itu. Kita kembali ke Reinhardt. Terlihat Grid saat ini sedang berbunga-bunga saat ngelihat notif pemberitahuan dari skill intermediate underwear crafting level pertama dan juga intermediate tailoring level ke-8. Khusus underwear crafting level pertama, terdapat peluang fix dalam memproduksi underwear dengan grade rare yang sangat kecil kemungkinan dalam mendapatkan opsi efek negatif. Sedangkan intermediate tailoring level ke-8 terdapat peluang kecil memproduksi item dari grade rare sampai ke grade unique.
Yang bikin istimewanya, setiap kali grade rare berhasil diproduksi, seluruh stat grade bakalan naik 2 secara permanen, serta fame-nya bertambah 30 di seluruh dunia. Kalau berhasil memproduksi grade epic, statnya naik 4 secara permanen, fame naik 80 di seluruh dunia. Dan yang terakhir, kalau berhasil memproduksi grade unik, stat naik sebanyak 12 secara permanen, fame bertambah 300 di seluruh benua. Ngelihat itu, Grid yang kegirangan bilang dalam hati, "Wehehehe, gacor amat nih Kang. Belakangan ini aku udah banyak tumbuh sampai-sampai Craft Blacksmith Grade Rare aja udah nggak menaikkan stat lagi. Tapi karena tailoring masih intermediate, aku bisa mendapatkan stat tanpa penalti apapun. Ini mah gokil sekali anjir." Grid pun semakin senang karena skill tailoring ada tombol craftnya. Jadinya kalau ditekan setiap 2 jam sekali, sistem akan melakukan auto craft dan levelnya bakalan naik sendiri. Sayangnya itu cuma halunya Grid doang karena tombol craft cuma menghasilkan pakaian Grid normal. Selagi Grid kecewa karena harus meningkatkan skill menjahitnya secara manual layaknya penjahit profesional, tiba-tiba Leol menelponnya yang bilang, "Rapikanlah pakaianmu dan keluar, ada utusan Saharan yang datang kemari." Apa? Dari kekaisaran itu? Padahal mereka nggak pernah peduli dengan kita. Tapi kenapa tiba-tiba sekali jadi seperti ini? Tanya Grid yang udah mengganti kepakaian bangsawannya. Usai Leol bilang kalau utusan itu datang untuk mengambil upeti, Grid pun teleport via portal ke hadapan Leol. Dan dia bilang dengan nada yang marah, "Mereka udah gila ya? Kita kan baru aja keluar dari defisit 3 bulan setelah pendirian kerajaan. Dan sekarang mereka mau minta upeti? Niat mereka mengirimkan utusan itu agar kita bangkrut atau apa, kampret?" Tiba-tiba utusan yang udah hadir di sana pun bilang dengan tegas, "Jaga bahasamu itu. Kalian seharusnya menunduk dengan rasa syukur terhadap kebaikan kekaisaran pada kerajaan yang baru terbentuk ini," kata sang utusan yang bernama Mercedes. Siapa lagi kalau bukan Red Knight nomor 1 kekaisaran Saharan yang dulu pernah menghancurkan pasukan God of War Ares hingga porak-poranda. Ya, alias Mercedes ini adalah calon My Beni atau ya pokoknya gitulah. Nanti kita akan tahu sendiri. Sontak mata Grid langsung terbuka lebar begitu ngelihat nada Mercedes yang berwarna emas di notif status, yang artinya dia adalah named NPC atau mungkin bisa disebut super named NPC. Seketika Mercedes pun berjalan mendekati Grid dan mengaktifkan Deep Gaze miliknya. Hal itu membuat beberapa stat dan skill Grid akan secara terpaksa diperlihatkan pada Mercedes tanpa bisa ditolak sedikit pun. Parahnya lagi, Mercedes mengerahkan Sharp Sword Aura yang membuat Grid terdiam di tempat dan gak bisa bergerak sedikit pun. Gara-gara aura tersebut, tubuh dan pikiran Grid langsung melemah. All speed minus 30%, skill speed minus 20%. Parahnya debuff dari aura ini nggak bisa Grid pantulkan, hanya bisa ditahan. Grid pun berkeringat dingin dan dalam hati dia bilang, skill deteksi yang cukup kuat sampai mengabaikan status resistensi Grid Legendary itu memang dahsyat. Tapi sistemnya bilang, Sword Aura, aku cuma pernah lihat Kraugel aja yang punya skill tersebut. Skill pasif yang hampir bisa dibilang cukup OP dan Sword Mastery yang menyaingi dari Sword Sign. Puas ngeliat beberapa stat Grid, Mercedes pun melepaskan tekanan auranya sehingga Grid pun bisa bergerak lagi. Setelah tepuk tangan beberapa kali, Mercedes pun bilang ke Grid, "Kau jauh lebih mengesankan dari desas-desus yang beredar. Kekaisaran kami selalu meremehkan para legend selain dari Sword Sign. Tapi kami gak menyangka tingkatan kekuatan seperti ini kau miliki." Ngelihat Mercedes masih aja terlihat santai meski udah ngelihat statnya yang legendary di atas mayoritas top player Satify, Grid yang heran pun langsung nanya apa jabatan Mercedes di kekaisaran. Sambil tersenyum dingin, Mercedes pun ngejawab, "Maaf atas perkenalanku yang terlambat. Aku diberikan rank pertama di Red Knight oleh kekaisaran agung kami, First Knight Mercedes. Kedatanganku kemari adalah untuk mengantarkan dekret kekaisaran Saharan pada kalian." Pastinya Grid lumayan shock di sini mendengarkan jabatan tersebut. Dia tahu belum waktunya untuk bentrokan dengan Saharan. Jadinya Grid pun berusaha tenang dan gak boleh gegabah seperti saran Leol selama ini. Meski Grid berusaha sopan terhadap Mercedes, sang First Knight malah bilang dengan tegas, "Aku datang kemari karena ada beberapa masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu."
Kejahatan karena membinasakan Eternal tanpa seizin kekaisaran. Kejahatan karena membangun kerajaan baru. Kejahatan karena gagal menjaga tahta krama yang tepat selaku kerajaan yang baru berdiri. Juga kejahatan karena terus memeras kerajaan Volt. Gimana jawabanmu atas semua kejahatan ini? Kata Mercedes sambil mengerahkan aura intimidasinya yang luar biasa kepada Grid. Meski Grid kesal mendengarkan celotehan dari Mercedes ini, seolah setiap kerajaan di benua barat harus berada di bawah kekuasaan Saharan, Grid masih berusaha untuk menyampaikan pembelaan dari setiap tindakannya secara sopan. Dia mau menahan sebisa mungkin sehingga nanti pada waktunya tiba, Grid akan mengeluarkan semuanya dan membuat kekaisaran benar-benar kaget. Itulah rencana yang saat ini terlintas di kepala Grid. Dia bilang, menurutku semua hal itu terjadi karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan, bukan kejahatan. Eternal dulunya merupakan kerajaan netral yang diakui oleh kekaisaran, jadi tentu gak bisa disebut sebagai kerajaan bawahan juga. Gak ada peraturan yang bilang kalau seseorang perlu izin kekaisaran untuk mendirikan sebuah kerajaan. Tapi harus kuakui, aku telah lalai karena gak berkonsultasi terlebih dahulu dengan yang mulia kaisar. Selain itu, aku terasa nggak pantas jika aku meminta pertemuan sebelum menstabilkan tahta dari Eternal. Sedangkan kerajaan Volt, aku hanya mencaploknya sementara untuk melindunginya dari ancaman kerajaan lain. Sejak awal, aku udah berniat mengembalikannya ke kekaisaran dengan segera, kata Grid sambil sedikit membungkuk untuk memberikan hormat. Mendengarkan itu, Mercedes pun menanggapi, alasan seperti itu sungguh kurang ajar. Baiklah, niatan yang mulia udah jelas. Sekarang aku akan menyampaikan dekret kekaisaran. Berlututlah di hadapanku. Kalau kau mau, aku bahkan rela mengizinkanmu mencium kakiku ini, kata Mercedes sambil memajukan kakinya satu langkah ke depan. Jujur Grid nggak terima diprovokasi belak-belakan seperti ini. Kalau dirinya yang lama udah pasti langsung baku hantam di tempat. Tapi Grid sadar betul kalau kerajaan OVG jauh lebih penting daripada harga dirinya saat ini. Makanya Grid pun langsung berlutut di lantai dan bilang dengan sopan, mohon maaf atas kekurang etikaan saya terhadap utusan kekaisaran. Spontan Mercedes pun merasa kecewa karena Grid nggak termakan umpannya, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk menghukum Grid di tempat. Setelahnya Mercedes pun membacakan dekret sang kaisar. Aku, sang Juan Derk, penguasa langit dan bumi, memerintahkan kerajaan Grid. Dengan ini dimaafkan dan dia diakui sebagai raja kerajaan OVG. Kerajaan Volt nggak akan direbut kembali. Akan tetapi, mulai hari ini dan seterusnya, kerajaan OVG akan selamanya melayani dan membalas kemurah hatian kekaisaran. Setiap bulan, 72% dari pendapatan pajak nasional akan disumbangkan kepada kekaisaran. Dan ketika Pangeran Lord telah berumur 12 tahun, dia akan dikirimkan ke kekaisaran sebagai pelajar. Mendengarkan itu, Leol pun langsung dongkol parah dan dia bilang dalam hati, menggunakan anaknya sebagai sandera dan merampok kami besar-besaran. Mereka sungguh berniat menghancurkan kami sampai habis. Tuanku, apa kau mau mengizinkan ini terjadi? Tiba-tiba Mercedes dengan sengaja menaruh kakinya di atas bahu Grid agar dia tersulut emosi dan mengambil tindakan kekerasan. Sambil nanya ke Grid apa keputusannya terhadap dekret barusan, Mercedes berharap Grid segera menunjukkan taringnya sebagai raja yang sombong supaya dia bisa menghancurkan kerajaan OVG saat ini juga. Tapi Grid yang menahan emosinya sekuat tenaga pun bilang dalam hati, kau kira aku akan terpancing? Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Awas saja, lain kali kita bertemu kau yang akan berlutut di hadapanku. Dengan mata penuh tekad, Grid pun ngejawab pertanyaan Mercedes. Jika kaisar telah memberikan perintahnya, maka mematuhinya udah menjadi kewajiban. Meski ucapannya kelihatan patuh, dalam hatinya Grid tahu kalau dia butuh lebih banyak kekuatan untuk menumpas kezaliman kekaisaran terhadap kerajaannya di lain waktu. Jawaban Grid barusan membuat Mercedes tersenyum lega untuk pertama kalinya. Dia mengakui kalau ini bukan pertaruhan biasa. Meski agak disayangkan hasilnya nggak sesuai perkiraan awal, puas mendengarkan kepatuhan Grid itu, Mercedes pun menurunkan kakinya dari bahu Grid dan langsung pergi dari sana. Selepas kepergian Mercedes, Grid pun langsung nanya ke Leol berapa lama kerajaan mereka bisa bertahan dari tuntutan kekaisaran. Leol pun ngejawab cuma 3 bulan. Setelah itu bencana kelaparan dan hutang akan meruntuhkan kerajaan dari dalam.
Berdasarkan simulasi keuangan dari Leol, saat ini Piaro udah melipat gandakan hasil pertanian di kerajaan Volt. Jika dilanjutkan dengan kebijaksanaan menggandakan tarif pajak di Volt dan juga Siren, meningkatkan partisipasi upaya pembangunan nasional 5 kali lipat, menaikkan produksi potion di Raiden 7 kali lipat, termasuk menuntut kembali upah dari guild. Jika itu semua bisa terwujud, maksimal mereka bisa bertahan dari tuntutan Saharan selama 9 bulan. Mendengarkan simulasi kebijakan itu sama aja seperti hukuman mati karena bakalan diprotes keras oleh banyak pihak. Grid pun sadar dia cuma ada satu pilihan yang tersisa, yaitu mengamankan rekan terkuat sebanyak mungkin dan bersiap melawan kekaisaran. Makanya Grid pun bilang ke Leo, "Maaf Leo, sepertinya aku harus pergi lagi. Aku akan pergi ke benua timur. Titip ini pada Piaro," kata Grid sambil menyerahkan item yang bernama Golden Walnut. Golden Walnut adalah makanan lezat sekaligus eliksir yang dinikmati oleh para bangsawan dan anggota kerajaan di benua timur. Bahkan spiritual beast memakannya sebagai makanan pokok. Saat dikonsumsi, seluruh stat naik 10% selama 1 jam. Terdapat peluang kecil meningkatkan satu stat secara acak sebesar 5 secara permanen juga. Dan semakin baik cangkangnya dipecahkan, semakin besar peluang mendapatkan stat permanen. Pastinya Leo langsung terkejut ngelihat item yang udah seperti mini elixir ini. Dia pun sekarang tahu kalau bangsawan timur makan item itu sebagai cemilan, itu artinya mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Mendengarkan Leo bilang kalau item sebagus ini pasti nggak mudah untuk dibudidayakan, Grid pun membenarkannya. Makanya dia meminta Leo untuk menyerahkannya kepada Piaro. Barangkali Piaro yang legendary farmer ini bisa membudidayakan item mini elixir tersebut. Ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Piaro sih. Mungkin Piaro punya jalan keluarnya karena dia sendiri bisa menumbuhkan ladang yang sangat luas di area dalam lautan, yaitu di Siren. Jika Krogel bisa menciptakan teknik pedang baru, sedangkan aku bisa menciptakan item, pasti Piaro juga bisa menciptakan mode budidaya yang baru. Untuk jaga-jaga, aku akan coba ambil lebih banyak Golden Walnut di benua timur. Seharusnya itu bisa sangat membantu untuk kita, kata Grid, yang langsung membuat Leo bersemangat menjalankan amanah tersebut. Sedangkan Grid sendiri udah langsung cabut aja dari sana karena dialah yang paling bersemangat dalam menyelamatkan kerajaannya ini. Grid yang sadar kalau kerajaannya bakalan hancur dalam 4 bulan jika nggak mampu melawan Saharan. Nyatanya saat ini dia langsung tancap gas aja ke Akademi OVG untuk bertemu langsung dengan Grid Sage Stick. Hebatnya Stick langsung tahu kalau kedatangan Grid kemari adalah karena pertemuannya dengan utusan Saharan yang nggak berjalan dengan baik. Makanya tanpa basa-basi Grid pun meminta Stick untuk memberikan scroll ke benua timur sekaligus return scroll ke benua barat lagi. Jangan seperti sebelumnya. Padahal jelas-jelas waktu itu salah Grid sendiri sih yang dia terlalu bersemangat hingga dia nggak mendengarkan penjelasan Stick sampai dengan selesai. Usai memberikan 2 scroll sesuai permintaan Grid tersebut, Stick pun meminta Grid untuk mengunjungi Kepulauan Behen untuk sementara waktu. Alasannya karena gulungan teleportasi antar benua nggak bisa dibuat di Reinhardt. Kebetulan setiap gulungan butuh waktu 28 hari untuk dibuat. Jadinya Stick harus pergi dari akademi untuk sementara waktu. Mendengarkan itu, Grid pun bersedia memberikan izin dan dia pun bilang dalam hatinya, kalau kau membuat gulungan ini sekarang, efisiensi akademi akan menurun. Berarti aku nggak akan bisa sering-sering bepergian ke sana. Ada terlalu banyak orang yang perlu kubawa dari benua timur, seperti Chef Ian dan juga pasukan elit Suah di sana. Baiklah, kalau begitu udah diputuskan. Di perjalanan ini aku akan kumpulkan semua orang yang kami perlukan sekaligus, batin Grid, yang kemudian mengaktifkan scroll untuk langsung teleportasi ke benua timur. Setibanya di Pangea dengan baju pengembaraan, Grid pun tersentak saat mendapati orang-orang di sana ekspresinya pada murung semuanya. Padahal setahu Grid, Phoenix Bow udah dipulihkan sebelumnya. Aku bahkan sampai mengalahkan si Taoish Arube dan juga Ironclad Ghost. Harusnya kota ini kan udah berkembang pesat, bukan? Batin Grid yang keheranan ngelihat keadaan di sekitarnya. Baru aja Grid berniat mau memeriksa istana Pangea, tiba-tiba seseorang menariknya masuk ke dalam gang gelap yang membuat dia benar-benar kaget luar biasa. Woi, siapa kau? Tanya Grid agak panikan. Ternyata yang menariknya barusan adalah Yanfei. Ngelihat Yanfei menyuruhnya agar merendahkan suara, Grid pun bilang, lama nggak berjumpa. Gimana kabarmu Yanfei? Terus kenapa kau menyadarku ke gang gelap ini? Wanita timur seberani ini ya. Hihihi. Mendengarkan itu, tubuh Yanfei pun bergetar dan dia pun ngejawab, kenapa kau kembali? Asal kau tahu Tuan Han Sokbong dan Nona Sua mereka dibawa ke ibu kota kerajaan, kata Yanfei yang membuat Grid tersentak kaget.
Sekarang kita pindah sebentar ke Kraugel. Terlihat saat ini Kraugel baru aja menyelesaikan Yakumo's Labyrinth dengan total waktu penyelesaian 39,5 jam. Karena waktu penyelesaiannya mencetak rekor baru, Kraugel pun mendapatkan hadiah Yakumo's Ring ke-6. Ngelihat itu Kraugel pun agak kecewa dan dia bilang, masih bukan cincin keempat ya, harusnya peluangnya 1/8. Apa sebaiknya ku coba aja lagi? Atau mungkin sebaiknya cukup berpuas diri karena berhasil menyelesaikan dungeon yang hanya mampu dilewati player third class itu saat aku masih berada di 2 kelas. Itu merupakan sebuah pencapaian yang cukup mengesankan sih sebenarnya. Tiba-tiba Hao pun datang menghampiri Kraugel ke lokasi gerbang labirin tersebut. Sontak Kraugel yang mau cabut dari sana pun bilang, "Hao, kenapa kau mengikutiku lagi? Maaf aja, tapi aku nggak akan merubah pikiranku soal naturalisasi ke Amerika." Tenang aja, aku kesini untuk memberitahukanmu kalau aku akan mendukung apapun keputusanmu. Lagian aku udah bertemu dengan Grid di Korea, kata Hao yang membuat Kraugel sangat penasaran. Hao ngelanjutin, gak seorang pun berhak mencampuri keputusan yang orang lain buat. Grid mengajariku akan pentingnya itu, bersama dengan dunia baru kuliner yang lezat. Tapi yang paling penting, aku menghormati keputusanmu. Aku akan kesampingkan keegoisanku dan hanya mendoakan kebahagiaanmu, Kraugel. Mendengarkan itu, Kraugel yang keluar dari gerbang dungeon, dia bilang dalam hati, dia bahkan mampu membujuk Hao yang keras kepala itu. Sepertinya aku benar-benar gak boleh lengah darinya, walaupun dia sendiri mungkin gak menyadarinya. Salah satu alasan aku pergi ke Amerika juga karena dirinya. Aku penasaran, apa akan ada hari di mana aku bisa memberitahukan itu padanya. Dialah orang yang menyalakan kembali api kemauanku yang mulai padam sejak lama. Aku menantikan hari kita berduel lagi, Grid, di panggung yang lebih pantas dari sebelumnya. Batin Kraugel yang selalu menganggap Grid sebagai sahabat sekaligus rival yang sepadan. Kembali ke tempat Grid berada, yang saat ini masih shock setelah mendengarkan berita dari Yanfei. Yanfei membenarkan kalau Tuan Han Sokbong dan Nona Sua dibawa ke ibu kota kerajaan Chou. Alasan mereka dibawa itu cukup tragis. Itu karena mereka menolak perintah raja untuk mengungkapkan keberadaan Grid. Jadinya Yanfei meminta Grid agar cabut dari Pangea, karena kalau tetap tinggal di sini pasukan kerajaan juga akan membawanya. Mendengarkan itu, Grid menduga kalau sang raja pasti sangat menginginkan blacksmith yang bisa menciptakan Vermilion Bird Bow yang lebih baik dari aslinya. Memang sikap seorang raja seperti itu membuat Grid sangat geram. Tapi jujur dia nggak menyangka si kepala keluarga itu khawatir dirinya dalam bahaya. Persis saat Grid menenangkan Yanfei dengan menepuk kepalanya, tiba-tiba si cewek itu langsung memeluk erat Grid hingga terciptalah sebuah hidden quest yang menyuruh Grid menyelamatkan ayah dan putri Han Sokbong. Quest itu mengatakan, selamatkan keluarga Han Sokbong yang dicap sebagai pengkhianat setelah menolak perintah raja pertama dan memilih setia pada Anda. Syarat menyelesaikannya bertemu dengan Raja Chou dan selamatkan keluarga Han Sokbong secara paksa. Sayang imbalannya belum diketahui dan jika gagal maka kematian untuk keluarga Han Sokbong. Usai menghindari adegan yang dengan Yang Fei yang terus merayunya, Grid yang memiliki waktu terbatas segera mendatangi Koki Idan guna membujuknya pindah ke benua barat. Karena Idan terlalu banyak alasan cengcong untuk menolak Grid, Grid pun mengganti pakaiannya ke baju bangsawan. Marwah kemudian bilang dengan penuh karismatik, "Koki terbaik benua timur Idan, namaku Grid, Raja Kerajaan OVG dari benua barat. Bagaimana kalau kau memasak untuk puluhan ribu prajuritku?" Pastinya Yanfei pun ikutan terkejut parah begitu tahu pria yang kelihatan kikuk ini sebenarnya adalah seorang raja. Sedangkan Idan sendiri yang terkesima dengan karismatik Raja Grid, dia pun bilang dalam hati, hawa kehadirannya. Setiap kata yang terucap darinya membawa tekanan tersendiri. Selain itu dia juga menyebutku koki terbaik benua timur. Bagaimana bisa aku menolak seseorang yang sangat mengakuiku ini? Baiklah, dengan senang hati aku akan langsung berangkat denganmu sekarang juga. Aku akan segera menutup toko di sini dan langsung berkelas, kata Idan yang gak sabaran mau bergabung dengan kerajaan OVG. Gak lupa, Grid juga bilang ke Yanfei, supervisor terbaik benua timur Yanfei, kau juga akan ikut bersama kami. Tentu aja aku akan menyiapkan rumah untuk seluruh keluargamu. Gimana? Seiring Yanfei menyambut tawaran Grid dengan senyuman manisnya, maka lengkaplah sudah. Koki yang mampu mengubah racun menjadi hidangan, juga pelayan yang bermulut pedas yang dapat mempesona pelanggan manapun.
Dengan begitu, dimulailah legenda sang Poison Master dan juga Demon Maid Chief yang suatu hari nanti akan memberikan makan kerajaan OVG sekaligus memperkuat mereka. Pihak-pihak yang akan menantang kekaisaran bersama Grid mulai terkumpul. Sekarang saatnya fokus untuk menyelamatkan ayah dan putri dari keluarga bangsawan itu. Yuk kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Apakah yang akan Grid lakukan dalam menyelamatkan keluarga Han Sokbong? Akankah Grid mampu mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi kekaisaran Saharan juga? Mudah-mudahan kita akan bisa tahu jawabannya di video berikutnya, karena di video selanjutnya pasti bakalan seru parah. Saksikan terus alur cerita Babang Grid ini hanya di channel Fokhauser Anime dan stay update.